Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang pernah seperti ini. Jadi mencabut untuk steker itu alangkah baiknya itu untuk kepala stekernya itu yang dicabut, bukan dari kabelnya. Untuk pertolongan pada kecelakaan di kelistrikan ini jangan langsung menarik untuk korbannya. Jadi kita harus matikan dulu sumber dari listriknya, baru kita bisa menolong.
Ini untuk penggunaan loto. Oke, jadi untuk K3 listrik atau electrical safety ini kita tadi sudah lihat di video. Jadi hari ini akan kita bahas semua yang ada masalah-masalah yang ada di video tadi ya.
Jadi untuk tujuan pelatihan hari ini itu yang pertama adalah rekan-rekan bisa memahami dasar K3 listrik. Kemudian yang kedua adalah memahami peraturan perundangan terkait dengan K3 listrik. Yang ketiga itu mengidentifikasi sumber potensi bahaya listrik di tempat kerja. Yang keempat, menetapkan tindakan pengendalian atau proteksi bahaya listrik sesuai dengan standar. Terus yang selanjutnya, yang kelima adalah menerapkan peraturan K3 listrik di tempat kerja. Jadi untuk peraturan perundang K3 listrik sendiri itu ada lima ya. Lima. Terus yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Jadi ini undang-undang ya yang utama atau yang patokan dari K3. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang ketiga Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Yang keempat ada Permen ESDM nomor 10 tahun 2021 tentang keselamatan ketenaga listrikan. Dan yang terakhir ada PUIL 2011. Oke, saya akan jabarkan satu-satu di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu yang dibahas tentang K3 listrik itu bisa diambil di pasal 2 ya. Ayat 1 huruf Q itu ada yang bunyinya adalah keselamatan kerja setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, transmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan, dan digunakan. Jadi setiap ada kegiatan listrik itu wajib ada keselamatan kerja. Terus yang kedua itu di pasal 3 ayat 1 huruf Q. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Oke, kemudian ada di PP nomor 50 tahun 2012 ya. Ini tentang sistem manajemen K3. Itu untuk pasal 1 ayat 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kegiatan kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ya, jadi kita harus menerapkan sistem manajemen untuk K3 ya, untuk keselamatan eh, tenaga kerja yang ada di tempat kerja. Terus di pasal 1 ayat 2, jadi K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Terus di Permenaker nomor 12 ya, tahun 2015 ini di pasal 3 huruf Q melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik. Terus juga di pasal 3 huruf B menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Yang kemudian yang ketiga itu ada di pasal 7. Ya, jadi untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 kilovolt ampere itu wajib mempunyai ahli K3 listrik. Jadi di sini persyaratan ahli K3 listrik di perusahaan itu karena adanya genset atau pembangkit listrik ya yang mempunyai kapasitas lebih dari 200 kVA ya. Jadi wajib mempunyai ahli K3 listrik. Jadi Bapak Ibu jika memiliki di perusahaannya memiliki genset ya atau pembangkit listrik lebih dari 200 kilovolt ampere itu wajib adanya ahli K3 di bidang listrik. Kemudian di Permen SDM nomor 10 ya tahun 2021 di pasal 2 ayat 2
Keselamatan ketenagalistrikan sebagai dimaksudkan pada ayat 1 meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik. Dan B, pengamanan instalasi tenaga listrik. Ya. Yang kedua di pasal 3 ayat 1 itu keselamatan ketenaga listrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik. Jadi di sini di Permen ESDM nomor 10 tahun 2021 itu untuk instalasi listrik itu wajib ada. Jadi peraturan untuk instalasi listrik ada di Permen SDM dan Permenaker ya. Harus ada sertifikasi atau sertifikat layak operasi. Oke, untuk ruang lingkupnya. Jadi di sini listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Ya. Terus instalasi listrik sendiri adalah susunan perlengkapan atau komponen listrik yang saling berhubungan satu dengan yang lain serta memiliki ciri terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Ya, jadi tujuannya biasanya bisa jadi untuk mesin, ya, untuk AC, komputer dan lain-lain. Jadi bisa jadi untuk pemanasan, ya, press dan lain-lain. Jadi tujuannya ada di satu atau sejumlah tujuan tertentu. Oke, jadi arus dan tegangan listrik itu tidak tampak, ya, tidak berbau dan tidak berbunyi, tapi dapat dirasakan dan dapat menyebabkan kematian. Ya, jadi hati-hati dengan arus listrik, ya, dan tegangan listrik. Jadi listrik itu kalau saya ibaratkan itu sama kayak cinta ya. Jadi listrik itu kayak cinta. Cinta juga sama, tidak tampak, tidak berbau ya, tidak berbunyi, tapi bisa dirasakan oleh Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi menyebabkan kematian juga ya. Kalau kita salah ya memilih bisa jadi menyebabkan kematian gitu ya. Jadi hati-hati, listrik bisa eh, apa namanya? Bisa bermanfaat juga bisa menyebabkan kematian. Oke. Terus untuk dampak listrik pada manusia sendiri itu tergantung pada besar arus yang mengalir ke tubuh, ya. Bagian tubuh yang terkena ataupun lama ya atau durasi pekerja terkena arus kejutnya. Ya, jadi besar arusnya berapa di dalam yang mengalir ke tubuh kita, terus juga bagian tubuh mana yang terkena dan lama ya. Biasanya ini yang menyebabkan orang bisa meninggal dunia atau kematian itu bisa jadi di besarnya arus dan lama atau durasi dari terkena arus kejut tersebut ya. 1 detik, 2 detik bisa jadi lama itu bisa menyebabkan kematian ataupun bisa terbakar. Oke, jadi di sini batasan arus yang melewati tubuh ya untuk 0,5 miliampere itu biasanya kita rasakan bisa kesemutan ya, ada getaran-getaran. Jadi di tubuh kita itu bisa kesemutan. Untuk 10 miliampere di sini ada getaran kejut, kaget ya. Kita biasanya kalau kena sentuh itu bisa kita kaget. Ini yang bahaya ini yang kaget ini yang tadi di dalam video juga kita kena sentuhan. Sebenarnya kita apa namanya? Accident-nya itu bukan apa namanya kita cederanya itu bukan karena listriknya tapi karena kita pada saat bekerja ketinggian tidak menggunakan APD ya yang aman. Pas kita kaget, kita malah terpental dan jatuh. Nah, itu bahayanya di getaran kejut ini. Terus juga ada di 30 miliampere ya. Di sini 30 miliampere gangguan sistem pernafasan. Terus untuk 50 miliampere itu kontraksi ya pada jantung. Terus juga 80 miliampere ini denyut jantung terganggu ya. Nah, di atas 1 ampere ini jantung bisa berhenti. Nah, ini yang bisa menyebabkan kematian. Dan untuk proteksinya sendiri di arus bocor ya, untuk proteksi atau gawai proteksinya menggunakan ILCB ya, yang bisa kita gunakan ada ILCB, RCCB.
Itu biasanya kita setting di 30 ampere. Jadi kita mengamankan di sini masih ada gangguan sistem pernafasan. Jadi kalau misalkan ada arus bocor di 30 ampere, gawai proteksi tersebut akan otomatis trip atau turun. Bisa langsung mematikan arus listriknya. Oke, ini batasan untuk arus yang melewati tubuh ya. Kemudian untuk tegangan-tegangan sentuh yang diizinkan ya. Jadi tegangan sentuh ini di bawah 50 volt ya. Itu itu aman ya untuk tegangan. Ini tegangan AC arus bolak-balik ya untuk di bawah 50 volt. Tapi ini untuk tegangan ini adalah tegangan kering ya. Kita posisinya bekerja di area kering. Kalau area basah itu di 25 volt ya. Untuk DC atau arus arah itu di 120 volt. Volt DC. Jadi di sini misalkan ada tegangan di 50 volt ya, itu maksimumnya yang diizinkan kita terkena ya tegangan tersebut ada di 5 detik. Terus juga ada di 75 volt ya. Ini yang diizinkan 1 detik ya. Terus untuk 90 volt itu 0,5 detik. Jadi semakin besar tegangannya itu untuk maksimum yang diizinkan untuk kita terkena di sini itu semakin sedikit. Ya, misalkan di tegangan 220 ya, tegangan satu pas ya yang biasa kita gunakan di rumah atau di industri juga ada ya. Itu 220 itu hanya 0,05 detik. Ya, jadi kalau misalkan kita menyentuh ya itu bisa berbahaya. Makanya di sini ada tegangan yang diizinkan yang kita misalkan misalkan kita tersentuh itu ada tahapan-tahapannya ya. Oke. Nah, arus listrik pada tubuh itu dapat mengakibatkan ya menghentikan fungsi jantung dan menghambat pernafasan. Kemudian panas yang ditimbulkan oleh arus dapat menyebabkan kulit atau tubuh terbakar ya. Khususnya pada bagian terbakar ya. Jadi yang terkena arus listrik tersebut itu bisa terbakar. Kemudian beberapa kasus dapat menimbulkan pendarahan atau kesulitan bernafas dan gangguan syaraf. Ya. Oke, di sini untuk arus listrik itu bisa menyebabkan jadi eh, nggak semua kita kesetrum itu menyebabkan kematian ya. Bisa jadi ada terbakar juga. Biasanya ada juga kasus-kasus yang tangannya terbakar karena tersentuh pada bagian yang eh, bertegangan. Terus juga gerakan spontan yang tadi saya apa namanya saya paparkan tadi. Jadi gerakan spontan akibat terkena arus listrik dapat mengakibatkan cedera lain seperti jatuh ataupun terkena benda lain. Ya, jadi biasanya orang ada yang kejadian itu dia cedera itu bukan karena di listriknya, tapi dia kaget gerakan spontan, kaget terus terjatuh pada saat kita terkena arus listrik. Nah ini jadi hati-hati pada saat untuk pekerjaan di kelistrikan. Oke, jadi bahaya dari listrik itu ada tiga ya. Yang pertama adalah sentuhan langsung ya. Sentuhan langsung ini adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normalnya bertegangan. Nah, contohnya kita memegang atau terkena kabel listrik yang terbuka ya. Ataupun kita memegang di MCB ya, baut-bautnya ya. Itu namanya sentuhan langsung. Jadi kita langsung bersentuhan pada bagian yang memang bertegangan ya. Terus yang kedua itu ada sentuhan tidak langsung. Nah, sentuhan tidak langsung ini adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena adanya kegagalan isolasi. Ini contohnya kalau di rumah itu ada kulkas ya atau lemari pendingin ini biasanya kita pegang di bodinya itu kita ada getaran-getaran cinta ya, getaran-getaran listrik kita pegang itu ada kesetrum ya atau tersengat listrik ya itu namanya berarti sentuhan tidak langsung atau kita pada saat di mesin ya atau di mesin produksi ya di motor-motor listrik
itu kan bagian-bagian bodinya sebenarnya dia tidak bertegangan, tetapi karena adanya kegagalan isolasi pada saat kita pegang, itu kita tersengat listrik. Nah, itu disebut sentuhan tidak langsung. Ya. Oke, yang ketiga itu adanya kebakaran ataupun ledakan. Oke, jadi bahaya listrik ada tiga ya, sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan kebakaran. Oke, kita bahas dari sentuhan langsung di sini. Proteksi sentuhan langsung, ya, itu mencegah mengalirnya arus listrik melalui tubuh, ya. Terus membatasi arus yang dapat mengalir melalui tubuh, ya, nilai yang kecil dari arus kejut. Nah, kita proteksi ini kita bisa membatasi ataupun mencegah mengalirnya arus listrik ke dalam mengalir melalui tubuh kita. Oke, metodenya proteksi sentuhan langsung itu ada beberapa ya. Kita yang pertama adalah isolasi bagian aktifnya. Ya, misalkan bagian aktif, yang kedua adalah penghalang atau selungkup, yang ketiga ada rintangan, terus yang keempat ada jarak aman atau di luar jangkauan. Terus yang kelima ini adalah isolasi lantai kerja. Oke. Untuk yang pertama itu mengisolasi bagian yang aktif. Ya, mengisolasi bagian yang aktif di sini adalah kita mengisolasi ya atau menutup menggunakan isolasi yang khusus untuk kelistrikan ya pada bagian kabel yang terbuka yang bertegangan. Jadi kita isolasi, kita tutup ya, ataupun sambungan-sambungan kabel ya itu kita isolasi. Jadi ini untuk mencegah kita terkena arus listrik. Ya. Kemudian ada proteksi penghalang atau selungkup. Nah ini bisa mengacu pada IEC 529 tahun 1989. Ya. Udah lama sekali ini. Ya. Jadi kita bisa Jadi untuk penghalang ini contohnya adalah panel listrik ya. Jadi bagian-bagian yang uh, bertegangan kita amankan menggunakan proteksi penghalang itu adalah panel listrik. Nah, untuk panel listrik sendiri ini ada kode-kodenya ya. Menggunakan IP apa? Jadi IP ini adalah syarat sistem kode untuk menunjukkan tingkat proteksi ya dari sentuhan langsung ke bagian berbahaya bisa jadi ada dari benda asing, dari padat ataupun cair. Jadi kita gunakan untuk outdoor ya, untuk outdoor kan di sini bisa terkena air hujan ya. Jadi IP-nya adalah 54. 50 IP 54 itu untuk proteksi adanya cipratan air ataupun debu. Terus ada IP 22. IP 22 ini biasanya untuk di indoor atau di dalam ruangan. Ini tidak terlalu apa namanya, tidak kedap ya terkait dengan terkena air ataupun debu untuk IP 22. Jadi standarnya terus juga misalkan ada di Bapak Ibu di sini ada ruangan ya, ruangan yang emang benar-benar debunya banyak atau ada terkena cipratan-cipratan air itu sebaiknya menggunakan IP 65. Ya, IP65 biasanya di lokasi-lokasi berdebu yang emang kondisinya produksinya banyak debunya. Jadi ini untuk mencegah debu itu masuk ke dalam panel listrik tersebut ya. Jadi alangkah baiknya menggunakan IP65. Terus untuk proteksi rintangan, nah ini kita kasih rintangan mau masuk ribet ya. Jadi kita kasih rintangan itu bisa mencegah sentuhan tidak sengaja ke bagian aktif, tetapi tidak mencegah sentuhan disengaja. Ya. Jadi kalau misalkan ini kita bisa mencegah sentuhan tidak sengajanya ya. Jadi kita pagar ya untuk bagian-bagian apa namanya yang bertegangan. Biasanya ini kita pasang juga di trafo listrik ya. Trafo itu kita kasih pagar tersendiri. Terus mencegah mendekatnya benda sengaja ke bagian aktif. Yang ketiga mencegah tidak sengaja ke bagian aktif selama beroperasi. Nah, untuk proteksi jarak aman di sini ya. Jadi untuk jarak aman untuk tegangan satu kafe ya jaraknya adalah 50 cm untuk 12 kafe untuk 60 cm.
20 kV ya, 75 dan 220 160 cm. Nah, jadi di sini untuk lebih amannya misalkan ada panel-panel listrik ya. Kalau ini kan lebih ke medan elektromagnetiknya atau ada radiasi dari panel. Jadi kalau di area produksi ya sebaiknya kita ada jarak untuk operator biar tidak mendekat dengan panel listrik, itu biasanya kita kasih jarak itu minimal di 90 cm. Jadi untuk jarak aman agar karyawan tidak terkena radiasi dari panel listrik. Oke, untuk proteksi isolasi lantai kerja, ini kita bisa memasang karpet isolasi ya. Ini biasanya karpet isolasi ini ya, karpet isolator. Jadi bisa mencegah aliran listrik ya melalui tubuh pekerja ke lantai. Jadi kita biasanya kita amankan biar bodi kita tidak tergrounding ya. Jadi untuk melindungi dari sengatan listrik. Jadi biasanya kalau kita pegang satu kabel, kalau kita nggak pegang kabel lain, itu kalau bodi kita tidak tergrounding, itu tidak sengat listrik. Oke, untuk sentuhan tidak langsung, ya, di sini proteksi sentuhan tidak langsung. Jadi pemutusan secara otomatis dalam waktu yang ditentukan pada saat terjadi gangguan yang mungkin menyebabkan arus melalui tubuh yang bersentuhan dengan bagian konduktif tertentu. Yang kedua, penerapan metode ikatan penyama potensial ya, adalah salah satu prinsip penting untuk keselamatan. Nah, ini contohnya untuk metodenya kita pasang untuk pemutus suplai secara otomatis ya. Ataupun bisa kita memasang grounding ya atau pembumian, kemudian juga memasang tanda keselamatan. Jadi untuk sentuhan tidak langsung. Jadi pemutusan suplai secara otomatis ini kita pasang breaker-breaker atau gawai proteksi ya. Contohnya seperti ELCB, LCCB ya. Ini untuk pemutus suplai secara otomatis. Nah, untuk yang kedua memasang grounding atau pembumian, ini kalau sesuai dengan kuil 2011 ya. Maksimal untuk nilai groundingnya adalah 5 ohm. Ya. Untuk tahanannya 5 ohm, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau pengecekan grounding, ya alangkah baiknya eh, nilainya adalah di bawah 5 ohm. Kalau misalkan sudah mendekati, kita ukur ya, mendekati misalkan 4 itu sebaiknya kita perbaikin untuk groundingnya. Terus juga untuk pemasangan di panel listrik ya, grounding bonding, ya, bondingnya ada grounding terus di bonding ke body. Ya, jangan sampai hanya grounding ada di panel listrik ada grounding tapi tidak dibondingin ke bodinya, body panel atau body mesin. Itu percuma sama aja kita pasang grounding ada di panel mesin tapi tidak dikonekin ke body mesinnya. Jadi tetap aja sama aja kita ada kebocoran di bodi mesin. Terus juga memasang tanda keselamatan, bisa kita pasang safety sign, awas tegangan tinggi, dan lain-lain. Ya, untuk proteksi kebakaran atau ledakan, ini faktor penyebabnya biasanya ya ada pembebanan lebih. Terus juga sambungan yang tidak sempurna, terus juga perlengkapan tidak standar, pembatasan arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, listrik statis, ataupun sambaran petir. Di sini yang sering terjadi itu sambungan tidak sempurna ataupun di perlengkapan tidak standar. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya sambungan-sambungan kabel ya, bisa dicek di sini bahayanya. Jadi isolasi biasanya yang sudah lama kita kadang kan kita isolasi ada sambungan. Biasanya ada yang perusahaan itu menghemat budget kabel. Oh, ini ada kabel sisa nih, kabel sisa 1 meter 2 meter disambung lagi ke instalasi, sambung lagi ini ada sisa lagi nih 3 meter sambung lagi dan jadinya banyak sambungan. Nah, ini kalau bisa sih kalau saran saya itu adalah kita bisa maksimal di 2 sambungan saja ya. Kalau 1 meter sih lebih baik jangan ada sambungan ya.
kabel cuma 3 meter itu sambung-sambung semeter 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 itu kalau bisa tidak, jangan sampai ada sambungan. Jadi 3 meter ya cukup, kita pasang 3 meter kabelnya tanpa sambungan. Nah, ini sambungan ini harus diwaspadai karena kalau sambungan isolasi, isolasi kalau lama-kelamaan itu bisa perekatnya itu bisa apa namanya? Makin lama kan jadi makin jelek. Itu bisa terkelupas, terbuka sendiri. Jadi harus dilakukan pengecekan ya. Kita harus melakukan pengecekan rutin ya. Terus juga perlengkapan tidak standar ini biasanya kita ya, yang banyak terjadi kebakaran itu karena korsleting listrik ya, karena adanya perlengkapan-perlengkapan yang tidak standar di sini. Nah, contohnya kita menggunakan stop kontak ya. Kita beli asal murah aja ya. Murah, kabel listrik juga oh ini murah nih. Nah, penggunaannya ternyata tidak sesuai ya. Misalkan steker yang murah biasanya kan kita bisa lihat nih dari apa namanya kualitas dari bahannya. Oh ini tebel, tipis atau ringkih ya, kita bisa lihat sebenarnya. Lebih baik kita beli untuk steker, top kontak itu bisa yang sudah bermerek ya. Biasanya kalau ada merek ada kualitas ya. Ada harga, ada kualitas gitu. Ya, jadi terus juga apa namanya untuk penggunaan kabel listrik yang sering kita jumpain ya. Apalagi kalau di rumah, di pasar itu ya, penggunaan kabel listrik ini biasanya ada penggunaan kabel audio ya. Kabel audio digunakan untuk instalasi listrik. Nah, isolasinya lain, ketahanannya lain. Untuk audio itu tidak tahan panas di apa namanya untuk dialiri arus listrik. Jadi bisa terjadi nanti kelama-kelamaan di kabel itu kebakar ya. Yang ada bisa kebakar dan menyebabkan short short ya, terus juga kebakaran gitu. Nah, jadi terus juga untuk standar ya, pembatas standar kabelnya ya, kuat arus antarnya dari apa dari kabel disesuaikan sesuai dengan PUIL 2011 ya. Nanti ada saya bahas terkait dengan kabel, terus juga pembatasan arus yang tidak sesuai. Nah, ini proteksinya nggak sesuai ya. Jadi kita hanya menggunakan misalkan 6 ampere, tapi kita pasang di 10 ampere itu ataupun ya 25 ampere ini terlalu jauh. Jadi kalau untuk proteksi untuk apa namanya gaya proteksi atau breaker ini sebaiknya lebih mendekati dari beban kerjanya. Ya, jangan terlalu jauh. Takutnya ada pembebanan lebih itu tidak trip ya. Yang ada kabelnya bebannya kabelnya apa namanya breakernya pakainya 25 ampere tapi kabelnya kabel ukurannya apa namanya nggak sesuai dengan breakernya. Beban lebih ditambah-tambah yang ada kabelnya tidak kuat dan kabelnya bisa terbakar ya. Terus juga untuk kebocoran isolasi ini biasanya bisa ada kebocoran ini di apa namanya ada kebocoran-kebocoran masuk ke dekat-dekat bahan kimia ya yang mudah terbakar. Terus untuk listrik statis sendiri di sini, nah ini bahayanya listrik statis ya. Tangki-tangki apa namanya tangki solar ya, tangki ataupun tempat-tempat penampungan bahan kimia ya, lebih baik itu di grounding ya. Ya, karena apa? Karena adanya listrik statis. Nah, ini gesekan-gesekan ya, pergerakan ataupun gesekan pemindahan dari material atau bahan itu bisa menyebabkan listrik statis dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini yang sering ya terjadi apa namanya ada di tangki-tangki solar, tangki bahan bakar ya itu apa namanya tidak ada grounding ini bisa menyebabkan kebakaran adanya listrik statis tersebut. Terus juga ada sambaran petir ya. Jadi sambaran petir ini lebih baik kita pasang penyalur petir. Kalau teman-teman mungkin ada yang bilang penangkal petir, Pak. Nah, gitu. Nah, ini tapi kalau saya tempat nyebutnya adalah penyalur petir karena sebenarnya petir tersebut itu kita tarik ya, bukannya kita tahan, kita apa namanya
apa namanya kita tadi ya penyalur petir. Jadi kita tarik petirnya itu agar ke alat kita yang kita pasang itu namanya penyalur petir. Kalau penangkal berarti kan kita tangkal nih petir biar tidak nyambar ke peralatan kita. Tapi kalau ini bahasanya itu memang kita tarik sebenarnya petir itu kita tarik biar tidak nyambar ke daerah-daerah di luar dari radius penyalur petir itu. Ya, untuk groundingnya, nilai groundingnya itu di bawah 5 ohm. Kalau bisa sih di bawah 1 ohm ya, lebih biar istilahnya si apa namanya tegangan dari petir itu langsung masuk ke dalam tanah. Oke, selanjutnya untuk pengendalian bahaya listrik ya, tips-tipsnya. Oke, yang pertama, jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat. Nah, ini biasanya pembebanan lebih ya, yang sering. Dulu zaman saya masih sekolah, nggak tahu ya, di kos-kosan. Di kos-kosan itu steker colokan ditumpuk-tumpuk ya, sampai beberapa colokan T3, colok lagi T3, yang ada satu stop kontak diisi banyak ya, udah Magicom ya, ada kulkas, komputer yang ada bisa menyebabkan panas dan terbakar. Makanya tips adalah jangan menumpuk steker ya, atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat. Terus juga jangan menggunakan material listrik sembarangan yang tidak standar walaupun harganya murah. Nah, ini ya. Jadi jangan beli ya barang-barang murah ya walaupun murah yang penting kita cek kualitasnya. Kalau murah kualitasnya bagus ya ya itu nggak masalah. Yang penting kita cek ya kualitasnya biasanya ya ada merek, ada harga gitu. Ada kualitas, ada harga. Oke, terus juga gunakan jenis atau ukuran kabel sesuai peruntukannya, ya. Sesuai dengan KHA-nya, kuat hantar arus, ya. Kuat hantar arus sesuai dengan PUIL 2011. Terus juga penyambungan kabel itu kencang dan aman. Lebih baik ada penyambungan-penyambungan atau kabel listrik ini dilindungi atau di dalam tray kabel ataupun di pipa konduit. Jadi kabel itu diamankan juga. Dikasih cover ya untuk mengamankan kabel dari bahaya-bahaya. Biasanya ada binatang-binatang pengerat ya yang suka menggigit-gigit kabel. Makanya perlu adanya penambahan proteksi lagi. Kemudian lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel bila ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis agar segera dilakukan penggantian. Nah, ini yang sulit terjangkau biasanya di atas-atas plafon ya. Di perusahaan biasanya kan tarik kabel tanpa adanya pengamanan ganda seperti tray kabel ataupun pipa konduit. Nah, ini lebih baik sering diperiksa ya di atas loteng atau plafonnya. Ini takutnya isolasi-isolasi yang sudah lama ini ya bisa terkelupas tersendiri ya, mengelupas sendiri karena apa? Lem-lemnya ini sudah terlalu lama, jadi bisa lepas. Terus lakukan pemeriksaan breaker ya atau pengaman terhadap kondisi kapasitas masih sesuai atau tidak. Oke, jadi kita bukan hanya melakukan untuk pemeriksaan untuk isolasi kabel aja ataupun breaker ya, tapi panel listrik juga. Di sini kita cek panel listriknya, kebersihan panel listrik ya, kita harus cek ya. Di sini untuk pengecekan panel listrik biasanya kita cek ya tegangannya apakah sesuai ya plus minus 10% ya. Jadi tegangannya misalkan 380 ya, berarti tidak boleh kurang ya misalkan 300 volt itu udah membahayakan untuk peralatan listrik ya ataupun 220 ya kalau plus minus ya 10% dari 220 itu ya apa namanya terus juga ampernya ya kita cek dari em, ampere dari apa namanya beban beban dari eh, jadi beban dari alat-alat produksi, mesin-mesin, bebannya berapa, ya pengguna peralatan listriknya, apakah ampernya sesuai. Jadi kita periksa
kesesuaian dengan kabelnya juga ya. Kadang yang sering terjadi adalah kita penggantian di breakernya saja. Misalkan biasanya di ya, mekanik-mekanik ya, Pak ini ada penambahan mesin, tambah mesin, tapi breakernya kita cek ya. Oh ini breakernya 100 ampere, nggak cukup, kita tambahin misalkan jadi 150 ampere. Ya, tapi kita nggak cek kabelnya masih sesuai atau tidak. Nah, ini yang harus kita harus cek ya. Jadi kabel tetap harus kita cek. Jangan hanya breakernya saja yang kita ganti ya. Yang keseringan terjadi di lapangan itu adalah hanya breakernya saja yang diganti. Tapi kapasitas dari kabelnya ini kita tidak cek apakah masih cukup atau tidak ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada relay out diproduksi ya, misal ada penambahan mesin ini tambah mesin, yang seringkali itu adalah hanya breakernya saja yang dicek ya. Kalau misalkan hanya breaker saja yang kita cek, oh tidak sesuai bebannya, kita ganti, kita naikkan. Ternyata kabelnya kita tidak naikkan ya. Itu bisa berbahaya di kabelnya. Kabelnya tidak kuat dan bisa menyebabkan terbakarnya kabel dan korsleting listrik di sini. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kalau misalkan ada penambahan mesin atau apa, jangan hanya breakernya saja yang ditambah, tapi juga dicek kabelnya juga apakah masih cukup atau tidak. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya untuk perhitungan arus listrik ya. Ini saya ambil 3 pas ya. Jadi untuk arus listrik 3 pas di sini ya. Arus itu adalah I ya. I sama dengan P dibagi V kali akar 3 dan dikali cos pi. Jadi di mana I-nya adalah arus listrik ya. Arus listrik di sini satuannya ampere, terus juga ada P itu daya, watt, terus juga ada tegangan, satuannya volt, terus ada konstanta, ya akar 3 konstanta dari rumus, terus juga ada cos pi, itu faktor daya listrik. Oke, jadi cos pi disarankan itu 1 ya, nilainya minimal di 0,8. Jadi kalau di bawah 0,8 itu bisa menyebabkan kerugian ya kita. Jadi misalkan daya kita, contohnya kalau di rumah nih 1.300, kalau kospinya di bawah 0,8 yang ada daya kita itu bukan full di 1.300. Bisa jadi daya kita hanya 1.000 ya, 1.000 watt gitu. Jadi yang ada kita dirugikan. Kenapa sih? Oh, ini saya baru pasang apa namanya? Baru nyalain rice cooker sama TV sama AC ya, kok sudah turun. Nah, MCB-nya ternyata itu kospinya nilainya kecil gitu. Kospi besar juga rugi, PLN juga nggak mau dirugikan ya. Kalau kospi besar juga kita juga rugi, PLN juga rugi. Oke, lanjut untuk contohnya di sini. Nah, contohnya jika sebuah motor listrik 3 pas mempunyai daya listrik sebesar 15 kW ya, kilowatt dengan kospi sebesar 0,85 ya. Maka berapa besar arus pada motor tersebut? Nah, dari Bapak Ibu kita hitung ya. Jadi rumusnya tadi I sama dengan P dibagi volt, V dikali akar 3 dan dikali cos pi. P-nya itu 15 kW. Untuk voltnya karena 3 pas ya. 3 pas itu voltasenya di 380 dikali akar 3 adalah 1,73 dan cos pi-nya itu 0,85. Nah, dari 15 kW kita rubah dulu menjadi watt karena daya satuannya watt, terus jadi 15.000 watt ya. Terus dibagi uh, 380 kali 1,73 dikali 0,8 itu 558,79 ya. Jadi 15.000 dibagi 558,79 hasilnya adalah 26,84 ampere. Ya, jadi ya arus motor listrik ya sebesar 15 kW itu arusnya adalah 26,84. Jadi sebaiknya sih dari Bapak Ibu kalau misalkan ada mesin-mesin produksi ya,
Itu disyaratkan adanya nameplate. Nameplate di sini biasanya ada voltase, ada daya, arus ya. Jadi itu wajib wajib ada. Karena apa? Untuk perhitungan kita bahwa misalkan mesin mau datang kita sudah memastikan instalasi kita cukup atau tidak. Apa yang harus kita tambahin, apa yang kita harus kita lakukan. Jadi misalkan ada penambahan penambahan mesin kita harus hitung terlebih dahulu mesin yang akan datang itu berapa watt sih ya atau berapa ampere ya atau berapa HP. Nah, itu kita bisa hitung ya di situ. Jadi disyaratkan kalau bisa ada mesin-mesin produksi ada nameplate-nya itu yang biasanya tertera itu ada tegangannya berapa ya. Terus juga bisa jadi dayanya berapa ataupun ampernya berapa arusnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi dari hasil tadi ya, arusnya 26,84. Kita bisa cari standar penggunaan kabelnya. Kabel berapa sih yang harus kita gunakan? Ya, kabel berapa sih yang harus kita gunakan? Nah, kita cek sesuai dengan PUIL 2011. Jadi nilainya itu dikali 125% ya. Dalam penentuan nilai KHA terus-menerus dalam kabel ya adalah suatu standar khusus yang harus dipenuhi. Jadi ada di PUIL 2011 ya. Itu di poin 2.2.8.3 ya. Di PUIL 2011 Bapak Ibu bisa cek di halaman 51 ya. Ini yang berbunyi KHA kabel sesuai dengan 510.5.3.1 adalah 125% arus pengenal beban penuh motor. Jadi dari arus tadi yang kita cari ya, arusnya 26,84 kita kali 125%. Jadi hasilnya adalah 33,55 ampere. Nah, kabel yang harus kita gunakan berapa mili? Itu adalah 4 mili. Kok bisa dapat 4 mili, Pak? Nah, kita cek di PUIL 2011 itu ada tabelnya, ya. Tabel penggunaan kabel atau tabel kuat hantar arus untuk kabel, ya. Nah, di sini tabelnya, ya. Bapak Ibu bisa cek di PUIL 2011, ya. Kita cek dulu kabel yang kita gunakan itu kabel apa, berapa inti, isinya berapa, atau kabel tunggal, atau kabel yang ada kabel satu ada isinya 4, 3, atau 2. Ya. Yang kita pakai di sini misalkan 4 inti ya, kabel 3 pas 4 inti ya, 3 atau 4 ya. Biasanya kita gunakan 4 ataupun 5 ya. 5 biasanya ada grounding dan netral. Kalau 4 inti biasanya 3 pas itu kabelnya isinya RST sama grounding ya. Terus dipasangnya di mana? Di udara atau di tanah? Di dalam tanah atau di udara? Kita pasang ya, di udara atau di tanah. Nah, di udara, misalkan kita ambil di udara. Tadi berapa ampere? 33,55 ampere ya. Nah, 33,55 ampere itu di mana? Nah, di sini kita cek 34 di udara turun ke bawah itu ada 18,5, 25 dan 34. Nah, kalau di kabel sini 33,55 yang mendekati 33,55 adalah di 34 ampere. Dan 34 ampere di sini kita tarik, kita cek di sisi kiri. Luas penampangnya berapa? Di sini ada 4 milimeter persegi. Ya. Jadi kabel yang kita gunakan berapa? Itu adalah 4 milimeter persegi. Ya. Nah, untuk di tabelnya di sini ada tabel nilai luas penampangnya 1,5 ya. Kalau di perusahaan atau di industri, saya sarankan minimal pakai kabelnya yang 2,5. Walaupun misalkan dayanya kecil, motor listriknya kecil, ya, dayanya kecil, saya sarankan adalah menggunakan 2,5. Ih, walaupun kalau kita hitung-hitung, Pak, ini ternyata arusnya itu cuman di 15 ampere. Ya, itu ada motor motor listrik arusnya cuma 15 ampere. Kalau untuk di industri, saya sarankan minimalnya di 2,5 miliampere dan menggunakan kabel NYY atau NYM, ya, yang tunggal.
Jangan yang serabut, karena kalau serabut itu mudah panas dan terbakar. Jadi biasanya untuk kabel-kabel serabut ini hanya kabel-kabel untuk mesin-mesin atau komputer, ya, peralatan elektronik-elektronik yang kecil. Oke, makanya di sini adanya NYY ya, atau bisa jadi NYM. Ya, NYI NWA nggak bisa, nggak nggak saya sarankan untuk digunakan untuk di industri ya, untuk mesin-mesin produksi. Oke, di sini ada proteksi otomatis ya. Proteksi otomatis ini ada beberapa. Ada MCB, ya. Ini untuk arus-arus kecil, ya. Arus kecil di sini biasanya di 2 ampere sampai 63 ampere. Terus juga MCCB, ini yang biasa digunakan untuk industri, ya. MCCB itu di 63 ampere ke atas. Terus juga ada ELCB, ya. Electric Circuit Breaker, ini untuk pengamanan di arus bocor. Terus juga ERCCB, ya, ini untuk pengamanan juga arus bocor, sama sama dengan ELCB, cuman ini dia lebih modern ya, sistemnya lebih modern dibandingkan ELCB. Terus juga ada RCBO. Nah, RCBO di sini itu apa namanya, perpaduan antara MCB dan RCCB. Jadi di sini bisa pengamanan di short circuit ataupun arus bocor untuk RCBO. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk perbedaan-perbedaan proteksinya ya. Proteksinya, misalkan fungsi utamanya di MCB ya. Untuk MCB sendiri proteksinya adalah overload dan hubung singkat. Ya, proteksinya untuk proteksi overload dan hubung singkat. Untuk MCCB sama dengan MCB ya. Ini biasanya pada arus-arus besar fungsinya sama untuk overload dan hubung singkat ya. Hubung singkat bukan hubungan gelap ya, tapi hubung singkat pada arus besar. Terus juga ELCB di sini proteksinya untuk proteksi kebocoran ya. Jadi untuk proteksi kebocoran, terus juga RCCB ini untuk proteksi kebocoran ataupun sengatan listrik. Nah, dari RCBO sendiri ini yang paling apa namanya lengkap ya, ini melindungi dari kebocoran arus ya, juga arus lebih ataupun hubung singkat. Jadi kalau misalkan kita mau gunakan yang lebih lengkap, ya pakainya RCBO. Cuman di sini ya perbedaannya harganya lebih mahal dibandingkan proteksi yang lain. Untuk MCB sendiri ini arusnya rendah ya, 2 ampere sampai 63 ampere. Untuk MCCB ya itu biasanya digunakan untuk arus-arus besar 63 ampere sampai 2500 ampere. LCB ya ini sensitivitasnya di sini sama dengan RCCB, bisa ada 30 miliampere dan 300 miliampere. Ya. Jadi di sini di LCB, ELCB atau RCCB bisa kita atur. Kita mau sensitivitasnya berapa. Kalau untuk orang, untuk pengamanan orang arus bocor, itu menggunakan 30 miliampere. Yang tadi ya, arus apa yang bisa melewati tubuh kita, tadi yang kita bahas tadi di depan ya. Jadi kita menggunakan 30 miliampere. Tapi kalau untuk pengamanan di kebakaran, untuk mesin-mesin itu bisa kita setting di 300 miliampere. Tapi biasanya di perusahaan-perusahaan ini lebih baik mengamankan di manusianya ya. Jadi biasanya kita setting di 30 miliampere. Jadi bisa misalkan ada pengamanan di 30 miliampere, kalau misalkan ada arus bocor lebih ya, itu bisa langsung trip daripada kita setting di 300 miliampere hanya untuk mesin, tapi kalau tiba-tiba ada orang yang menyentuh ada kebocoran arus di situ bisa menyebabkan accident ya. Jadi lebih baik di 30 miliampere. Tapi jangan kaget ya, tiba-tiba ada kasus ya, tadinya aman-aman saja pada saat kita pasang ya, ELCB ataupun RCCB, tiba-tiba Pak ini kok kenapa trip terus nih Pak? Tadinya nggak kenapa-napa nih, kok gara-gara dipasang RCCB kok trip terus nih? Nggak bisa produksi nih kita nih, misalkan WWTP di area basah ya, ataupun di kantin yang menggunakan kompor-kompor listrik ya. Kok ternyata Pak ini kok ngetrip terus? Wah Bapak gimana nih? Jadi kita yang disalahkan. Ini gara-gara Bapak nih RCCB-nya ini dipasang RCCB. Mungkin RCCB-nya jelek atau apa. Nah,
Kita cek instalasinya benar atau tidak. Nah, ini yang bahaya. Ini instalasinya yang bisa menyebabkan kebocoran arus. Biasanya antara kebalik ataupun menyatukan antara netral dan grounding. Ya, netral grounding sebaiknya tidak kita satukan. Itu menggunakan jalur terpisah, ya. Jangan disatukan. Misalkan kalau disatukan, ini bahayanya adalah kalau kita masang kebalik, ya. Ini bisa menyebabkan harusnya netral bertegangan jadi grounding ikut bertegangan, ya. Grounding bertegangan yang ada masuk ke body body body, jadinya bisa menyebabkan sentuhan tidak langsung tadi, bahaya listrik, ya. Oke. Dari RCBO sama, ada sensitivitasnya di 30 miliampere, ya. Untuk apa namanya, proteksinya untuk ampernya itu sama dengan MCB, ada 6 ampere, 63 ampere, ya. Jadi itu bisa apa namanya, bisa sama dengan MCB, ya, bisa dua ampere sampai 63 ampere, atau bahkan ada yang untuk industri, ya, seperti MCCB, ya, bisa sampai ke 2500 ampere. Cara kerjanya untuk MCB itu ada bimetal dan elektromagnetik, ya. Untuk MCCB sama. Terus untuk LCB ini mendeteksi tegangan pada hardwire, ini model-model cara lama, ya. Terus untuk RCCB ini mendeteksi perbedaan arus antara fasa dan netral. Nah, ini lebih modern dibandingkan ELCB. Tapi ada juga yang masih menggunakan LCB, ya. Tapi yang terbaru itu ada RCBO, ya, bisa mendeteksi kebocoran arus, ya, arus lebih dan hubung singkat. Nah, di sini untuk keunggulannya, ya, MCCB ya lebih ekonomis dipastikan, ya. Kalau untuk MCCB ini kapasitasnya bisa di setel, ya. Biasanya di 63 sampai 100 kita bisa setting-setting kita mau proteksinya di berapa. Terus ELCB, ya. Jadi ini untuk melindungi dari bahaya sentuhan. RCCB juga untuk bahaya sentuhan, untuk apa, arus bocor ini lebih respon, ya, daripada ELCB. Terus juga ada RCBO, ini paling lengkap proteksinya, itu kebocoran, arus lebih, dan hubung singkat. Nah, kelemahannya itu adalah MCB dan MCCB itu tidak proteksi arus bocor, ya. Jadi hanya terbatas di arus apa namanya, hubung singkat ataupun arus lebih. Ya. MCCB dibandingkan MCCB itu lebih mahal, ya, bentuknya juga lebih besar. Untuk LCB itu kelemahannya dibandingkan di RCCB, itu teknologi lama, sensitivitasnya juga kurang dibandingkan RCCB. Untuk RCCB di sini kelemahannya tidak proteksi overload dan konsleting. Ya. Nah, yang dipastikan di RCBO, ya, RCBO ini kelemahannya ya lebih mahal dibandingkan proteksi lain karena apa, lebih lengkap jadi harganya lebih mahal. Ya, untuk penggunaannya biasanya untuk MCB ini untuk penerangan, stop kontak rumah, ya, rumah tangga, ya, di untuk rumah-rumah, di industri itu ada, ya, paling untuk, ya, sama untuk stop kontak komputer, ya, itu menggunakan MCB, ataupun di mesin-mesin produksi itu menggunakan MCCB, ya. Untuk LCB ini bisa di rumah ataupun di eh, industri juga, ya. Untuk RCCB juga sama. Terus untuk RCBO juga bisa digunakan di rumah tangga ataupun di industri. Oke, untuk apa namanya, keamanan untuk bekerja pada keadaan tidak bertegangan. Nah, ini ada juga kan kita bekerja yang tidak bertegangan ataupun yang bertegangan. Nah, untuk yang tidak bertegangan ini biasanya dilakukan pada saat tegangan telah dibebaskan. Contohnya, power daya listriknya itu listriknya sudah dimatikan, ya. Jadi sudah kita amankan, tidak ada tegangan listrik masuk, dan dilakukan pemeriksaan tegangan. Jadi walaupun kita sudah matikan powernya, tapi kita tetap harus cek masih ada tegangan atau tidak. Takutnya pada saat kita mematikan MCB-nya ternyata ada MCB lain yang bisa masih menyebabkan masuknya tegangan listrik ke dalam mesin, ya.
atau di peralatan listrik kita. Dan perlengkapan harus di grounding, ya. Terus jangan lupa ada izin kerja pada saat melakukan pekerjaan. Terus juga di sini dilakukan loto, ya, lototo, lockout, take out, dan try out. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan, kita matikan sumbernya, kita cek sumbernya seperti masih ada sudah dimatikan, betul nggak sih yang kita matikan seperti yang tadi di video ya. Yang di video itu ya tadi kan ada satu orang itu melakukan lockout, take out ya. Jadi ada satu lagi pekerja yang masuk bahwa dia melihat, oh sudah ada loto. Tapi kan itu loto hanya untuk satu orang, yang pekerja satunya. Jadi loto ini dipasang siapapun yang melakukan pekerjaan di situ, ya, kuncinya wajib disimpan oleh petugas tersebut. Jadi tidak boleh diserahkan ke orang lain. Ya. Nah, ini untuk mengamankan bahwa jika kita sedang melakukan pekerjaan belum selesai, kita ada di dalam mesin itu untuk pengamanan bahwa kita masih di loto, jadi tidak bisa dihidupkan oleh pekerja yang lain. Gitu. Ya. Jadi kita cek dulu, ya, tegangannya ada atau enggak. Ya. Biasanya kalau ada kapasitor-kapasitor masih ada tegangan simpan, kita bebaskan mesin itu tidak ada tegangan, ya sudah dicek tidak ada tegangan, baru kita lock ya kita kunci ya untuk breakernya atau pemutusnya itu kita lock sudah kita lock kita kuncinya kita pegang jangan diserahkan orang lain ya misalkan kalau misalkan pekerjaan belum selesai tetap kita pegang kalau sudah selesai baru kita bisa buka lagi oke. Untuk bekerja di pada keadaan bertegangan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli ya. Biasanya sudah petugas ahli K3 listrik ataupun teknisi K3 listrik ya. Dan dilakukan minimal 2 orang. Nah, biasanya di sini karena ya perusahaan kan kalau apa namanya terlalu banyak karyawan ya biasanya ada pengurangan-pengurangan karyawan di tim-tim elektrikal di sini ya. Pekerjaan-pekerjaan pengecekan panel listrik biasanya cuma 1 orang, udah 1 orang cukup. Padahal kenapa sih harus diwajibkan 2 orang? Karena ya ini kalau terjadi sesuatu kita bisa membantu menolong ataupun mengamankan misalkan terjadi accident ya. Kalau 1 orang itu bahaya ya. Jadi minimal di 2 orang dan harus petugas ahli yang sudah kompetensi ya. Misalkan contohnya ahli K3 listrik ataupun teknisi K3 listrik. Juga memiliki izin kerja ya. Jadi harus memiliki izin kerja kelistrikan ya. Ini termasuknya kan risiko tinggi, jadi harus ada izin kerja, terus juga pekerjaan dalam keadaan sehat, rohani dan jasmani. Terus juga pekerja berdiri di tempat isolasi atau menggunakan perkakas berisolasi yang handal. Terus juga menggunakan APD yang diperlukan, contohnya ada sarung tangan ya, ataupun sepatu ya, sepatu safety. Terus juga dilarang menyentuh perlengkapan listrik dengan tangan telanjang. Jangan coba-coba cek listrik, ini ada tegangannya atau enggak, itu menggunakan tangan kosong ya. Walaupun kita misalkan sudah kebal ya, kadang ada orang ya, mekanik atau apa, pada saat saya training, Pak, saya mah sudah terbiasa kesetrum. Ya, tersengat listrik saya sudah biasa, Pak. Malah saya balikin lagi. Berarti kalau kamu bekerja sering tersengat listrik, berarti pekerjaan kamu tidak aman. Ya, berarti dia bekerjanya secara tidak aman. Kalau ada tim-tim misalkan tim-tim elektrikal yang bilang dia, oh Pak, saya udah kebal Pak sama listrik, jadi nggak apa-apa, saya sering kesetrum. Nah itu, kalau kayak gitu berarti kita harus cek lagi si pekerjanya itu, ya. Bekerjanya seperti apa sih kok bisa sering kesengat listrik, ya? Bisa tersengat listrik sering-sering. Nah itu, ini harus harus kita waspadai nih. Ya. Mungkin sekarang masih aman, kalau ke depannya dia tersengat listrik tiba-tiba ya jadi accident kan bahaya juga kan. Makanya kita harus cek lagi itu pekerja benar atau nggak sih cara kerjanya. Oke, untuk APD ya, untuk APD pekerjaan listrik ya.
itu ada helm, terus juga ada sarung tangan. Nah, ini sarung tangan untuk kelistrikan, ya, khusus untuk listrik. Biasanya memang sarung tangannya tidak nyaman, ya, besar, nggak masuk di jari. Ada juga yang sarung tangan jenis-jenisnya beda-beda ya. Ada yang model kulit, ada juga yang karet seperti ini. Terus juga jika kita bekerja di ketinggian, ya, itu ada safety belt. Terus juga misal kita juga bisa menggunakan kacamata. Ini bisa melindungi ya. Biasanya kalau terjadi korsleting ya atau percikan api itu bisa pengamanan untuk di mata kita. Karena korsleting ini ya misalkan kita sedang pengecekan listrik ini cahayanya itu lebih bahaya ya, lebih terang daripada cahaya las ya, mesin las. Kalau pada saat kita melakukan pekerjaan las itu cahayanya masih mending ya segitu itu walaupun mata kita sakit apalagi kalau terkena pada saat kita melakukan pekerjaan listrik terus terjadi short ya, ada konsleting, ada percikan api itu bahaya ya, itu lebih bahaya daripada cahaya las. Oke, juga bisa ada coverall ataupun di sini coverall body atau baju ya, baju pengaman ya untuk pekerjaan di kelistrikan. Oke, yang terakhir ada sepatu safety. Di sini sepatu safety bisa juga sepatu safety biasa ataupun kalau di pekerjaan-pekerjaan tegangan tinggi ya, atau tegangan menengah ya, itu bisa menggunakan sepatu khusus untuk listrik. Oke, Nah, baik. Iya, luar biasa ya teman-teman semuanya untuk materi kita hari ini. Dan di sini sudah banyak sekali Pak Hanu ya, yang ingin siap. berdiskusi dengan Pak Hanu. Tapi sebelum Baik. kita lanjut ke sesi tanya jawab buat Mm-mm. teman-teman Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman Mm-mm. peserta. Dan setelah ini baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, Pak Hanu boleh untuk istirahat dulu sejenak Baik, siap. sambil saya untuk informasikan beberapa hal untuk peserta terlebih dahulu. Baik, Baik, terima teman-teman kasih. semuanya, untuk pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom chat, di kolom Q&A ya, karena ada dua ya, ada kolom chat sama ada kolom Q&A, supaya nggak tertimbun dengan informasi yang akan saya sampaikan. Teman-teman bisa copy atau salin pertanyaannya yang ada di kolom chat ke kolom Q&A, seperti itu. Ya, ataupun nanti kalau misalkan nggak keburu, teman-teman boleh raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Hanu untuk sesi webinar siang hari ini. Baik, sebelum saya lanjut untuk kirimkan absensi, saya akan sampaikan buat teman-teman semuanya terkait dengan sertifikat itu akan didapatkan setelah webinar ini berakhir ya. Nah, pastikan teman-teman semuanya itu sudah mengisi absensi dan juga aplikasi Mika Pro-nya sudah platinum ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa tahu apakah aplikasi kita sudah platinum atau masih silver? Silahkan bisa lihat di layar ini Bapak Ibu di pojok kiri sebelah atas ya, kiri atas ada tulisannya platinum untuk gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan tulisannya silver. Nah, nanti teman-teman silahkan cek di aplikasi Mika Pro-nya apakah platinum atau silver. Karena kalau teman-teman masih silver, maka fitur-fitur premiumnya seperti e-course, seperti e-regulasi K3, modul pelatihan, fitur AI K3 itu akan terkunci. Jadi silakan teman-teman nanti upgrade dulu ke platinum ya. Nah, kemudian teman-teman gak perlu khawatir, sertifikat tetap akan dikirim buat teman-teman yang masih silver dengan catatan teman-teman harus upgrade dulu ke platinum. Kapan batasnya? Tidak ada batasan. Teman-teman mau akhir bulan boleh nunggu bonus ya, ataupun teman-teman mau tahun depan boleh juga. Yang penting teman-teman sudah absen. Seperti itu. Absen akan saya kirimkan sesaat lagi ya. Jadi silakan teman-teman bisa cek dulu aplikasi Mika Pro-nya. Seperti itu. Nanti untuk cara upgrade-nya, teman-teman silahkan bisa klik aja gambar gemboknya yang ada di halaman beranda. Kalau teman-teman ada gambar gemboknya ya, seperti itu. Nanti tinggal ikuti aja arahannya dari aplikasi Mika Pro, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan fitur AI K3. Nah, AI K3 ini teman-teman bisa dapatkan secara mudah di aplikasi Mika Pro ya untuk yang statusnya platinum atau membershipnya platinum. Jadi nanti teman-teman silakan bisa
gunakan AI K3 sebagai teman belajar AI teman-teman ya. Jadi fokusnya kepada K3. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tanya seputar K3, AI K3-nya Mediatama atau kita sebut AIKE ya, AI K3, nah itu bisa jawab. Tapi teman-teman jangan tanya soal resep masak ya. Di AI K3 nggak akan bisa jawab. Jadi khusus seputar K3 aja. Seperti itu. Nanti teman-teman boleh cek di desktop. Di desktop tinggal tuliskan saja websitenya, boleh di screenshot dulu atau di aplikasi Mika Pro ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik mulai konsultasi, kemudian login menggunakan aplikasi Mika Pro. Itu kalau pakai website. Tapi kalau di aplikasi Mika Pro tinggal langsung akses aja seperti itu ya. Nanti tampilan AI K3-nya seperti ini. Silakan manfaatkan untuk fitur premium ini buat teman-teman yang sudah platinum ya. Nah, di aplikasi Mika Pro juga sudah ada, cuman khusus untuk iPhone itu masih tahap eh, persetujuan. Jadi teman-teman yang iPhone atau iOS silakan pakai website dulu aik3.mediatama.co.id ya. Jadi teman-teman yang iPhone pun masih bisa menikmati fitur AI K3 melalui desktop seperti itu. Baik. Nah, di sini teman-teman juga bisa follow akun TikToknya dan juga akun YouTube-nya Kak Dini ya teman-teman, karena untuk rekaman webinar kolega juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Dini. Jadi pastikan teman-teman semuanya sudah follow untuk atau sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Dini teman-teman. Baik, ini sudah makin banyak ya teman-teman ya. Oke, saya singkat aja teman-teman, buat teman-teman yang sudah punya lisensi dan juga SKP, silahkan perpanjang kalau misalkan sudah expire, jangan sampai lebih dari 1 tahun sejak masa expire berakhir ya. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka perlu refreshment lagi. Nah, kemudian juga kalau teman-teman semuanya sudah ingin terjun ke dunia K3 misalkan ya, atau teman-teman misalkan dari non K3 ingin terjun ke K3, bisa juga nih untuk bisa mengambil sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan ini pembelajarannya full online selama 12 hari ya, teman-teman. Minimal pendidikannya adalah D3. Kalau sudah ada yang Kemenaker, tadi yang ahli K3 umum Kemenaker, bisa juga nih ambil yang kompetensinya BNSP. Ini juga online training, teman-teman. Cuman sertifikatnya dari BNSP. Lalu kalau dulu ahli K3 BNSP itu bisa SMA, saat ini sudah tidak bisa karena kita sudah mengikuti SKKNI yang terbaru, sehingga teman-teman untuk yang SMA atau SMK ambil yang petugas atau operator K3 BNSP ya teman-teman. Dan ini ada harga subsidi, jadi sangat terjangkau buat teman-teman semuanya yang ingin ikut sertifikasi ahli K3 BNSP, petugas maupun operator K3. Nah, kalau kita sudah punya ahli K3 umum Kemenaker RI, lanjut lagi ke auditor SMK 3. Nah, ini kita juga akan laksanakan secara online training dan ini akan menjadi door prize untuk teman-teman hari ini ya. Jadi pastikan teman-teman sampai dengan akhir standby terus, jangan keluar, habis absen jangan keluar karena nanti kita akan putarkan door prize-nya nih. Ya, senilai 3.870 gratis untuk teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan teman-teman menang, ya kalau tidak nanti bisa ikut lagi Sabtu depan. Oke, kemudian di ahli K3 modal lingkungan kerja kita juga ada buat teman-teman semuanya yang bekerja di industri dan bisa melakukan pengukuran lingkungan kerja terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Nah, bisa nih untuk bisa mengikuti sertifikasi ahli K3 modal lingkungan kerja. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang di sektor kelistrikan ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hanu juga, kita ada teknisi K3 listrik. Nah, ini juga blended training untuk teman-teman yang pendidikan SMK sudah bisa ikut dan nanti akan praktek langsung terkait dengan belajar atau terkait dengan K3 kelistrikan ya. Kalau pendidikannya D3 atau S1 langsung aja ambil ahli K3 listrik dan ini pembelajaran secara online offline training selama 18 hari. Untuk di sektor konstruksi, teman-teman di konstruksi yang memiliki ijazah SMA bisa ambil ahli muda K3 konstruksi. Ini juga online training, teman-teman. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu yang mengawasi perancah, ambil supervisor perancah. Tapi kalau yang memasang dan membongkar perancahnya, teman-teman ambil yang teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara online training, ya. Dan nanti akan ada prakteknya juga di tempat Mediatama ya. Lokasinya di Tangerang ataupun juga di Karawang. Kita ada juga cabang Karawang. Lalu untuk petugas peran kebakaran kelas D, kalau di perusahaan kita
termasuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ambil petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini blended training, nanti ada prakteknya juga teman-teman ya, untuk memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket ya. Kemudian P3K, kita juga ada P3K dan ini offline training. Nanti akan dipelajari bagaimana caranya membidai, kemudian juga RJP yang baik dan benar. Teman-teman akan belajar di sini. Lalu untuk K3 ketinggian, kalau misalkan kita bekerja di ketinggian masih ada platform perancah, bisa ambil TKBT, ataupun masih ada pijakannya ya, ambil TKBT. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, ambil yang TKPK, teman-teman. Kemudian forklift kita juga ada nih untuk yang kelas belajar dari nol ya, buat teman-teman yang sama sekali belum pernah menggunakan forklift, ini kita ada kelas kelas baru untuk yang belajar dari nol. Tapi kalau sudah punya pengalaman, nggak ada masalah. Nanti teman-teman pembelajarannya tidak dari nol ya, langsung terkait dengan regulasi dan lain-lainnya. Dan ini kita juga akan laksanakan secara blended training, nanti prakteknya di media Tama, forkliftnya sudah kami siapkan. Lalu untuk K3 ruang terbatas kita juga ada, dan ini blended training juga. Kemudian untuk di sektor migas kita ada operasi K3 migas dan juga pengawas K3 migas BNSP, teman-teman. Untuk investigasi kita juga ada nanti pembelajarannya secara online training ya, teman-teman. HIMU dan HIMA, Media Tama juga ada nih untuk pelatihan HIMU, Hygiene Industri Muda dan Hygiene Industri Madya, BNSP, teman-teman. Nah, untuk K3 laboratorium bagi teman-teman yang bekerja di sektor lab ya, perlu juga untuk kita memiliki sertifikasi kompetensi terkait dengan K3 laboratorium. Ini adalah ATK yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman memilih Media Tama sebagai partner sertifikasi. Kalau teman-teman online akan kita kirimkan langsung, kalau misalkan offline nanti kita akan berikan saat pelatihan. Kalau teman-teman ingin belajar terkait K3 secara mandiri, bisa melalui platform digitalnya Media Tama, yaitu midlayer.co.id. Nanti akan mendapatkan sertifikat juga, modul juga, dan juga materi video tentunya ya. Dan ini lebih fleksibel teman-teman. Teman-teman bisa pilih materinya, kemudian bisa tonton kapanpun. Bebas ya. Sama seperti nonton video di YouTube. Kalau ada yang ingin pekerjaan ya atau lagi cari loker di website mediatama.co.id, ada menu karir. Di sini tinggal lamar saja untuk beberapa lowongan yang teman-teman inginkan sesuai salary dan juga lokasi. Kalau belum punya CV, di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Jadi silakan dipilih aja menu buat CV online, tinggal masukkan biodata, pilih template, jadi ya selesai, sesimpel itu aja. Nah, kalau ada yang mau informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim Media Tama. Silakan screenshot dulu nomor tim sales Media Tama. Ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Follow juga akun sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube-nya Kak Deni di subscribe, dan juga TikTok-nya Kak Deni. Jangan lupa di follow juga. Kalau ada yang ingin kerjasama, silakan hubungi hotline kami. Dan juga kalau ada yang ingin menjadi pembicara seperti Pak Hanu, silakan bisa hubungi saya. Ini nomor saya, silakan screenshot dulu teman-teman. Nanti saya akan bantu jadwalkan Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang ingin menjadi pembicara di webinar Poliga setiap Sabtu. Oke, kita sudah sampai di akhir ya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, teman-teman, saya akan kirimkan dulu link absensi. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan mengisi absensi sampai berhasil. Ya, kalau misalkan teman-teman belum berhasil mengisi absensi, misalkan kendala jaringan atau apa namanya belum absen kelupaan. Nah, yang penting teman-teman jangan sampai lewat dari webinar ini berakhir. Ya, kalau sudah lewat dari webinar ini berakhir, maka link absensi sudah tidak bisa diisi. Oke, saya kirimkan di kolom chat. Silahkan teman-teman isi dulu. Kemudian kembali lagi ke dalam Zoom ya. Kita akan lakukan tanya jawab dan juga nanti kita akan putarkan door prize di akhir acara. Wah, ini banyak banget pertanyaan Pak Hanu. Ada 30 lebih nih. Oke, kita dari pertanyaan pertama ya dari Pak Wenawir. Wah, Baik. Nah, ini saat melakukan pekerjaan maintenance pada panel listrik tegangan rendah 380 220 volt, prosedur Loto sudah diterapkan. Namun setelah pengukuran masih terdeteksi tegangan induksi kecil pada salah satu kabel. Apa potensi bahaya yang dapat terjadi dan tindakan tambahan apa yang harus dilakukan untuk memastikan pekerjaan aman? Silahkan Pak oke. Hanu. Oke, terima kasih. Ini kayaknya Mas Munawir ya. Ini teman saya juga nih di perusahaan lama ya. Halo.
Jadi untuk menjawab dari Mas Munawir ya, jadi prosedurnya kita sudah ada Loto ya, benar sudah di logout. Jadi sebelum kita melakukan Loto itu kita cek dulu sebenarnya apakah ada tegangan yang masih mengalir atau tidak. Nah ini biasanya terjadi karena ada kapasitor ya, karena kapasitor itu kan tugasnya menyimpan tegangan ataupun arus di sini. Nah, kita harus cek, misalkan masih ada, ya kita cek tegangannya berapa, kita menggunakan multitester, ya tegangannya ada berapa, dan gimana caranya, berarti kita harus mengkosongkan dulu, ya tegangan tersebut dengan cara melepas dari muatan kapasitornya. Ya, jadi kita lepaskan atau kita tunggu. Kalau kalau biasanya kan ada yang kita tunggu sampai tegangan itu hilang. Ya, kalau lebih cepatnya kita hilangkan dengan cara di short ya. Ada caranya ya untuk kapasitor bisa dicek ya. Nanti mungkin bisa di training apa namanya selanjutnya ya Pak ya untuk terkait dengan ini. Em, jadi bisa dicek ya di YouTube juga banyak ya untuk melepaskan tegangan atau muatan kapasitor itu. Biasanya disortin ya di antara di apa namanya kaki kapasitor-kapasitor itu. Nah, jadi pekerjaannya lebih amannya ya kita cek dulu tegangannya dari menggunakan multitester apakah masih ada tegangan atau tidak di dalam instalasi itu. Itu sih. Nah, bisa juga kita groundingkan ya. Kita groundingkan dengan cara di short. Nah, dari kapasitor kita short ke grounding jadi biar cepat untuk menghilangkan tegangan tersebut. Gitu. Oke. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Munawir untuk untuk jawabannya. Pak Munawir ini juga pembicara, pemateri nih di Betul. media taman nih. Kapan-kapan lagi Pak Munawir bisa ngisi di kolega Pak Munawir. Lanjut lagi. Ini pertanyaan terkait tadi dari mana tadi ada grounding juga ya. Waduh banyak sekali. Nah, Iya, tadi kan Pak Hanu bicara soal grounding juga. Apakah betul. diperbolehkan grounding panel disatukan dengan grounding anti Mm-mm. petir, Pak? Dan Oke. dampaknya apa Nah, yang disebabkan? oke, untuk grounding ini sebaiknya dipisahkan ya. Karena dari grounding instalasi ya untuk listrik dengan penyalur petir itu sebaiknya dipisahkan karena pada saat misalkan terjadi sambaran petir itu arus petirnya arus listrik dari petir itu bisa mengalir ke instalasi listrik. Kalau tapi kalau kita pasang ada sebaiknya sih memang dipisahkan ya dari apa namanya grounding panel dan grounding petir. Ataupun juga ada grounding biasanya ada grounding satu lagi itu grounding untuk bahan kimia ya yang mudah terbakar. Itu juga tidak boleh disatukan juga dengan apalagi dengan penyalur petir ataupun dengan instalasi listrik itu harus dipisahkan karena kalau itu biasanya ada arus-arus bocor masuk ataupun bisa balik ke apa namanya panel listrik kalau misalkan dari penyalur petir ada sambaran listrik ya sambaran dari petir itu masuk ngebalik ke panel listrik itu bisa menyebabkan kerusakan untuk di peralatan listrik kita ataupun bahkan mesin-mesin di produksi kita bisa terbakar seperti itu sih. Jadi lebih baik Oke. dipisahkan. Baik, seperti itu ya Pak untuk jawabannya Pak Dede Wahdiat. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh silakan klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan Pak Hanu hari ini. Oke, di sini sudah ada Pak Andi Wiratama. Silakan Pak Andi. Bisa di-unmute dulu Pak Andi atau Pak tadi di situ lagi tadi. Pak Timothy, silakan Pak Timothy. Pak Andi atau Pak Timothy? Oke, silakan Ya, Pak Timothy. Pak Arif, selamat sore Pak Hanu Indra Wisasonto. Suara saya Selamat bisa sore. terdengar? Jelas Bisa Pak. Pak, cuman agak jauh ya. Iya, karena hujan nih Oh, Pak. Di sini ada hujannya nggak bersih-bersih. Iya, Pak, saya mau tanya, untuk pembersihan di area-area panel listrik, itu seharusnya bagaimana ya Pak ya? Karena saya sering berargumen dengan terutama ya, karena kita kan pembersihan tuh pakai orang kedua ya, pihak kedua. mm-mm, Dan mm-mm, dia bilang, wah ini Pak bahaya, jadi kami nggak boleh sentuh, takut kesem segala macam. Sedangkan saya kayak begitu tuh seperti buta lah ya Pak umum ini ya. Dan saya minta
Inilah saran dari Pak Anu bagaimana caranya. Terus yang kedua, dalam Hmm. pergantian instalasi kabel itu Pak, itu sebaiknya berapa tahun sekali ya Pak? Saya dengar katanya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, terus ada yang bahkan ada yang 15 tahun. Jadi saya nggak dapat jawaban yang pasti gitu Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan saya Pak. Oke, baik. Oke. Langsung jawabnya Pak Arif ya. Silakan Pak, langsung nih Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Timothy ya. Bagus untuk pertanyaannya. Jadi eh, tadi teh apa lupa saya. Tadi apa sih yang pertama Pak? Yang oh Pembersihan, ya untuk perawatan ya. iya, Kebersihan untuk pembersihan di panel listrik. Kita lihat dulu Pak kondisinya di panelnya. Memang kadang kan ada perusahaan yang emang dia beroperasinya 7 kali 24 jam Pak yang nggak boleh berhenti Pak. Ya kan? Nah, itu kan kadang kasus-kasus yang seperti ini yang menyebabkan panel listrik itu jarang tersentuh sama apa namanya em, maintenance ya Pak ya. Jadi em, biasanya kalau aman ya Pak, itu pembersihan itu kan kadang kita lakukan dalam keadaan off. Tapi misalkan dalam keadaan tidak off, kita cek dulu untuk pembersihan itu seperti apa dulu Pak. Ya, jadi pembersihan biasanya kalau dari di kita itu pembersihan menggunakan vakum Pak. Jadi kita vakum ya, kita vakum untuk pada saat itu eh, panelnya itu tidak mati Pak. Jadi tetap hidup ya. Kita vakum, kita apa namanya kita vakum di bagian-bagian yang memang berdebu ataupun itu Pak. Tapi kalau misalkan dari apa namanya eh, yang pihak ketiganya ini tidak berani, Pak. Kadang kan ada yang emang pihak ketiga itu emang dia emang bekerjanya sesuai dengan prosedur, Pak. Prosedur yang kan tadi juga saya sebutkan ada pekerjaan itu yang bertegangan dan tidak bertegangan. Jadi kita sesuaikan dengan prosedurnya aja, Pak. Jadi misalkan kita pekerjaannya yang memang tidak dimatikan panel listriknya. Berarti kita harus ada prosedurnya juga sih Pak dari apa namanya untuk pekerjaan yang itu. Jadi harus dilakukan oleh tenaga ahli Pak. Jadi memang dia yang sudah kompeten di dalam pekerjaan itu ya. Jadi tahu bahaya-bahaya yang ada di panel listrik tersebut. Terus kemudian kita cek alat-alat yang kita gunakan ini. Misalkan kita vakum ini jangan yang vakum-vakum yang untuk ujungnya ini menggunakan besi ya. Jadi menggunakan plastik itu kalau plastik kan tidak menghantarkan arus listrik dan tidak menyebabkan short ya Pak ya. Jadi terus untuk pembersihan juga biasa ada juga yang cairan-cairan listrik ya untuk yang electrical ini yang aman untuk electrical tidak menyebabkan short. Nah, itu bisa juga digunakan seperti itu sih Pak. Jadi bisa bisa dalam bertegangan ataupun tidak bertegangan, Pak. Kalau misalkan petugasnya itu tidak berkompeten di situ, lebih baik ya kita pekerjaannya tidak bertegangan. Terus juga untuk kabel, untuk umur kabel ini sebenarnya standarnya tergantung spek kabel masing-masing, Pak. Ada yang biasanya kan kalau perusahaan itu kalau ini kan kita ambil yang masanya lebih lama, Pak. jadi Ya, jadi kalau kalau 10 tahun itu kan kita harus apa namanya investasi itu besar Pak. Jadi biasanya ya kabel-kabel listrik kita melakukannya pengecekan secara rutinnya Pak bisa jadi 1 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali itu untuk kita cek untuk eh, isolation testnya Pak kita cek. Jadi biasanya kita lakukan ada isolasinya itu untuk kabelnya masih masih berapa apa namanya kapasitasnya masih sesuai atau tidak dengan standar Pak gitu sih. Jadi tergantung kita pengecekannya Pak. Biasanya kita lakukan pengecekan ya setahun sekali ataupun 3 tahun sekali itu pengecekan rutinnya. Jadi bisa apa namanya tergantung dari kabel masing-masing. Kadang ada kabel yang memang kepanasan, kehujanan. Nah itu kita biasanya lebih rentan dan lebih mudah rusak itu sih Pak. Biasanya kita cek pakai menggunakan isolation test. Kalau bahasanya sih kalau di lapangan biasanya Megger, padahal Megger itu kan mereknya ya. Tapi pekerjaannya adalah insulation test gitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy untuk jawabannya. Dan lanjut lagi, di sini ada yang raise hand sebentar. Pak
Pradana. Silakan Pak Pradana, bisa di-unmute dulu Pak Pradana. Selamat sore Pak Pradana. Sore, Ya, dengar suara silakan saya? Pak. Sudah terdengar Pak. Salam, salam kenal Pak Indra. Saya kemarin Salam yang kenal, datang Pak. acara di Cilegon, Pak, Oh, baik, yang Pak. Iya, HPK 3 itu loh. iya, Iya, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ini kan kebetulan kan sekarang udah banyak kejadian, Pak ya, tentang listrik, Pak ya, kebakaran listrik ya. Betul, Terakhir betul. kan kemarin kan Tetehedron nih yang di apa Jakarta Pusat ya. Terus ada lagi kemarin kan hari Jumat ya. Mm-mm, Bukannya mm-mm. Jumat berkah malah malah petaka berkah kan, Pak. Nah, ini Betul. kita sebagai karena gini, Pak, kebetulan saya kan di BUMN Karya, Pak. BUMN Karya itu memang diwajibkan dari BOD-1 -2 itu ada mobil listrik. Nah, gimana Pak sebagai seorang HSE dan juga VSM memberikan rekomendasi itu Pak supaya tidak terjadi eh, kesalahan atau error gitu Pak. Karena kan kalau seandainya mobil listrik kan dia kan kalau kebakaran kan apinya kayak ini kan Pak, kayak kembang api kan Pak, nggak kayak biasa nih. Gitu Pak. Mungkin ada saran atau masukan, saya minta eh, dibantu Pak. Makasih Pak Indra. Oke, Makasih baik. Pak Ari. Terima kasih. Silakan Pak Oke, Ulang, bisa langsung dijawab. oke. Terima kasih, Pak Pradana. Ini terkait dengan mobil listrik ya, Pak ya? Jadi, Betul, betul. betul. Mobil listrik. Nah, ini yang terjadi kebakaran apa sih namanya baterai ini ya, baterai yang apa namanya kayak yang Lithium, di lithium. Lithium, lithium Lithium. yang lithium. terkait dengan kasus Ya. yang di Teradron itu. Nah, ini berarti kita perlu perawatan khusus Pak untuk jadi pengecekan rutin untuk di mobil listrik ini Pak. Jadi instalasi-instalasinya itu harus sebenarnya sih mobil biasa juga sama Pak untuk dilakukan pengecekan di elektrikalnya ya Pak ya untuk di kendaraan tersebut. Nah, untuk pengamanannya ya kita harus karena dia pakai lithium itu Pak baterainya biasanya kalau di mobil-mobil ya, mobil listrik ataupun motor listrik itu, jadi kita sediakan untuk pemadam apinya yang khusus untuk lithium Pak. Nah, sekarang kan sudah ada tuh. Nah, itu untuk pengamanannya. Tapi untuk biar tidak terjadi itu berarti kita melakukan pengecekan Pak untuk instalasi di kendaraannya itu Pak. Itu sih. Oke, ya, makasih Pak Indra. Nanti Baik, kalau ini lagi tajapri tak WhatsApp aja ya. baik, baik Pak. Baik. Ya, makasih Pak. Ya, Terima Pak. kasih Pak. Makasih Pak Ari. Oke, sama-sama Pak Pradana. Lanjut lagi. Oke, satu lagi nih dari Pak Andi Wiratama. Silakan Pak Andi Wiratama, bisa di-unmute dulu Pak. Oke, baik. Tidak ada jawaban ya. Kita lanjut ke kolom Q&A nih Pak. Terkait dengan bagaimana prosedur tanggap darurat kecelakaan kerja listrik? Apakah benar memukul bagian telapak kaki bisa menjadi salah satu prosedur awal tanggap darurat kecelakaan listrik? Silakan untuk jawabannya Pak Hanu. Indra. Nah, ini agak bingung juga sih sebenarnya. Heeh. Untuk kecelakaan listrik, em, makanya tadi kalau untuk pekerjaan listrik itu harus dua orang ya. Jadi kalau misalkan ada kan biasanya listrik itu menarik kita nih, ya kan listriknya itu harusnya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari itu, ya kan. Untuk tersengat listrik, gimana caranya kita kan biasanya kan kita kalau sudah tersengat susah juga untuk menepak telapak kaki nih Pak. Iya kan. Lebih baik sih biasanya kan ada pengamanan di ininya aja sih Pak untuk arus bocor atau misalkan kita pasang tadi RCCB ataupun LCB ataupun kita pasang di grounding Pak, grounding panelnya. Jadi kalau untuk tanggap darurat untuk eh, tersengat listrik ini sebenarnya kan kalau untuk bagian telapak kaki di oke memukul bagian telapak kaki bisa menjadi Nah, ini sih sebenarnya kalau kalau dari saya sih mitos ya, Pak ya. Karena kita juga nggak bisa pegang telapak kaki, Pak, kalau pada saat kita lagi tersengat listrik gitu kan. Gitu sih, Pak. Itu sih kalau dari saya sih, Pak. Jadi Oke. untuk pengamanannya itu kita pasang di panel itu dipastikan ada grounding sama bekerja dengan biasanya dua orang itu sih, Pak. Kalau untuk pekerjaan di kelistrikan. Itu. Baik. Emang harus ada yang satu yang buat ngejagain ya Pak ya kalau Iya, misalkan ada betul. kenapa-kenapa ya Pak. Betul, betul. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Tri untuk jawabannya. Lanjut lagi. Ini banyak banget pertanyaannya Pak, sampai 50 lebih Betul. Pak. Iya. Luar biasa. Dari Pak Alfred Rozeki Situmorang.
tadi di slide sempat disampaikan terkait dengan sertifikat layak operasi untuk kelistrikan yang dipasang pada suatu bangunan. Jika suatu kantor 2 lantai terdapat renovasi sebagian, yaitu di hanya lantai 1, sedangkan lantai 2-nya tetap dipertahankan instalasi listriknya. Nah, apakah kondisi renovasi sebagian kantor tersebut harus perlu juga sertifikat layak operasi? Kondisi apa saja yang harus membutuhkan sertifikat layak operasi, Pak? Silakan, Pak Anu. Oke. Oke, untuk SLO sendiri, Pak, itu misalkan kita ada perubahan instalasi atau penambahan ya, biasanya yang kalau kalau perusahaan biasanya kan kalau kalau dari SLO sendiri ada penambahan-penambahan, misalkan penambahan dayanya, Pak. Itu kalau untuk penambahan daya, kalau instalasi hanya instalasi sebenarnya sih tidak terlalu terlihat, Pak. Tapi kalau misalkan ada audit itu bisa kalau biasanya kan kalau di kita penambahan-penambahan itu nggak masalah Pak, untuk SLO-nya tidak perlu di apa namanya dirubah. Tapi kalau misalkan ada penambahan daya, misalkan perubahan di daya daya listriknya itu harus di SLO ulang gitu. Karena lumayan juga sih harga dari SLO ini Pak. Gitu. Dan SLO ini kan dia masa masa dari sertifikat ini kan sekitar 10 tahun. Nah, kalau misalkan kita instalasi hanya kita rubah, ya kita hanya rubah instalasi, kita tarik kabel, penambahan kabel, harus merubah, misalkan baru setahun atau 2 tahun kita rubah, kita harus keluar biaya sekian juta, terus juga apa namanya baru 2 tahun harus berubah dari 10 tahun lagi nambah. Nah, itu sih tidak ada perubahan SLO-nya, cukup masih masih bisa digunakan. Tapi kalau ada perubahan di dayanya Pak, itu sebaiknya sih di SLO ulang. Itu sih Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Alfred untuk jawabannya. Lanjut lagi, wah ini ada yang lain lagi nih. Silakan, Pak Nofri Andrean. Selamat sore, Pak Nofri. Bisa di-unmute dulu, Pak Nofri? Oke, halo Pak, Ya, selamat sore Pak. sore, Pak. Silakan, Pak. Oke, Slow ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Baik Pak, saya ingin menanyakan terkait dari pekerjaan ini di ruangan terbatas, pekerjaan itu instalasi listrik. Ini kita apakah ada peraturan perundangan tentang disnaker atau ketenagakerjaan Pak terkait dari maksimal 2 orang untuk pekerja listrik Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah tahapan sesuai dengan dari pengalaman kita ya Pak ya, untuk pekerjaan di atas plafon itu, apakah standar-standarnya bagaimana? Apakah kita perlu pakai gas detektor juga atau alat bantu pernapasan atau bagaimana Pak? Mungkin sekian Pak dari pertanyaan saya, 2 pertanyaan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan, Pak. Oke, jadi untuk pekerjaan tadi ya yang membutuhkan 2 orang itu ada di Puil 2011 Pak. Bentar, kalau itunya saya cari dulu di bagian mana, itu ada di Puil 2011 yang menyebutkan pekerja yang di bagian apa namanya bertegangan itu wajib eh, minimal di 2 orang gitu sih Pak. Di Puil 2011 itu ada. Pengaturannya di PUL 2011. Kalau untuk ininya nanti coba saya carikan dulu di bagian mananya itu ada di PUL 2011. Oke. Nah, ini di bekerja di kelistrikan Pak, di kalau di PUIL itu di halaman 632 Pak. Jadi di 9.9.1.1 ya itu yang bunyinya seorang yang memasuki ruang kerja listrik harus ya yang poin B ditemani paling sedikit oleh seorang. Jadi berarti kalau bahasa dari sini kan harus 2 orang gitu sih Pak. Itu di PUIL 2011 gitu. Jadi bisa dicek di halaman 632 ya Pak ya di poin 9.9.1.1. Itu ada detail bicaranya ditemani paling sedikit oleh seorang. Ya, jadi kalau seorang pekerja dan teman 1 orang berarti 2 orang minimal. Itu. Oke, terus satu lagi apa tadi Pak? Terima kasih Pak atas Hmm? jawabannya. Satu Hmm? lagi untuk di ruang kerja Oh, terbatas kayak oke. confined space Pak, confined space Ah, di atas plafon. oke. Nah itu tahapannya
untuk kan kalau biasa yang kita Hmm. ketahui Pak ya, sedikit banyaknya untuk misalnya ada troubleshoot di atas plafon harus mematikan dulu load centernya terkait Hmm. untuk memastikannya, terus memakai peralatan seperti ya helm dan sepatu safety dan Hmm. harness gitu kan Pak ya. Hmm. Nah setelah itu apakah kita mesti perlu nih Pak untuk pengecekan apa namanya, ini concernnya kan kita udah matikan nih tiba-tiba nanti Hmm. daya ada aliran listrik semu. Itu tuh Hmm. kayak mana Pak kita cara mengatasinya? Jangan sampai kan ibaratkannya kita sudah melakukan safe untuk dari standar yang ada, mitigasi risiko yang istilahnya Hmm. yang kita khawatirin tercapai terjadi, Hmm. ternyata ada yang near miss nih Pak gitu. Hmm. Itu antisipasi gimana sehingga nanti bisa jadi dia memperbaiki tiba-tiba ada dapat listrik semu, Hmm. habis itu terjatuh dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Hmm. Pak. Apa Hmm. tahapannya yang lebih bagus ini Pak? Tahapan-tahapannya apakah kita bagaimana Pak gitu mungkin kan? Hmm. Untuk Baik. lebih sharingnya. Oke, baik. Kalau untuk terkait dengan confined space, Pak, untuk area terbatas plafon, kita cek dulu, Pak, istilahnya yang harus digunakan tadi kan helm, ya, body harness dipastikan, Iya. karena di atas, Pak, pekerjaan di ketinggian itu harus menggunakan body harness dan pastikan di situ ada untuk pengaitnya, Pak. Jadi kalau kita pakai body harness tapi tidak ada pengaitnya, kita kaitkan kemana, percuma juga gitu kan. Jadi harus ada juga dipastikan untuk pekerjaannya aman di daerah situ. Terus juga kalau misalkan confined space atau di plafonnya itu, di dalam plafonnya ini, di bawahnya itu apa dulu, Pak? Areanya apa? Misalkan bisa menimbulkan ada gas-gas yang memang bisa em, mengurangi atau mencekik kita, ya, mengurangi oksigen yang ada di dalam plafon, itu sebaiknya kita cek dulu, Pak. Cek dengan gas detektor, ya. Kalau misalkan plafon-plafon biasa kita di perusahaan-perusahaan industri misalkan tidak ada bahaya gas, itu ya tidak perlu dilakukan pengecekan, Pak. Gitu. Tidak perlu di pengecekan gas detektor. Lumayan juga soalnya harga gas detektor ya, Pak. Jadi kita namanya kita assessment dulu untuk di area plafon ini ada apakah ada sekiranya di area bawahnya atau di bagian sebelah-sebelahnya itu ada yang menimbulkan gas yang berbahaya seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalkan nggak ada ya kita bisa langsung melakukan pekerjaan tersebut tanpa dicek untuk apakah ada indikasi gas berbahaya atau enggaknya. Yang pasti itu menggunakan APD bekerja di kedinginan Pak ya. Terus juga misalkan kita mau melakukan instalasi di atas berarti kita harus ada sarung tangan ya untuk listrik ya. Dipastikan juga pengamanan sekitarnya. Seperti itu sih, Pak. Kalau misalkan Oke ada Pak. kebocoran-kebocoran kita cek dulu, Pak. Misalkan kita di plafonnya ada em, apa namanya tray kabel, kita jalan menggunakan tray kabel, kita pastikan tray kabelnya itu di grounding, Pak. Jadi kita pastikan ada tegangan atau tidak sebelum kita menaiki ke tray kabelnya gitu. Heeh. Oke Pak, sip Pak. Terima kasih Pak Ya. atas jawabannya yang sangat memuaskan bagi saya. Baik, Pak. Mungkin Terima itu kasih. aja Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Novri. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena tak terasa sudah pukul 3 sore, Pak Hando ini luar biasa antusias. Saya belum terjawab semua, Betul, tapi Pak. nggak perlu khawatir, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena waktulah yang membatasi kita semuanya. Nanti kita hadirkan, saya janji saya akan hadirkan lagi Pak Hanu Indra untuk materi listrik, karena jarang sekali kita ada materi kelistrikan, Pak Hanu. Jadi Baik, Pak. ditunggu teman-teman semuanya, pastikan juga sudah bergabung ke dalam grup webinar Kolegium Media Tama di WhatsApp ya teman-teman. Sebenarnya ada dua, ada WhatsApp dan juga Telegram. Silakan teman-teman nyamannya mau ke Telegram atau ke WhatsApp boleh ya. Ini saya share di kolom chat. Silakan teman-teman bisa klik linknya, boleh di WhatsApp, boleh di Telegram, karena kita akan share kedua-duanya untuk webinar tiap Sabtu ya, terutama untuk Sabtu depan kita akan share lagi di grup tersebut seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk bergabung ke dalam grup Telegram dan juga grup WhatsApp supaya nggak ketinggalan video, supaya nggak ketinggalan webinar-webinar tiap Sabtu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita closing, kita akan dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Hanu Indra. Dipersilahkan Pak untuk memberikan closing statement materi hari ini. Baik, terima kasih
Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung untuk webinar hari ini untuk closing statement. Jadi listrik itu tidak bisa dilihat ya, tidak juga berbunyi ataupun tidak bau. Jadi alangkah baiknya untuk pekerjaan listrik itu dicek lebih awal sebelum melakukan pekerjaan dan disediakan untuk APD-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanu Indra untuk materinya dan buat teman-teman semuanya. Sekali lagi silakan isi absensi dan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar aplikasi, sertifikat, pelatihan, bisa hubungi saya. Nomor saya sudah dikirimkan di kolom chat. Silakan teman-teman nanti bisa langsung klik aja linknya, nanti langsung diarahkan ke nomor WhatsApp saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih buat Pak Hanu juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Hanu kita bisa bermanfaat dan juga bisa dipraktekkan di pekerjaan tentunya dan juga di kehidupan kita sehari-hari dan semoga Pak Hanu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi di Sabtu depan teman-teman. Terima kasih Terima Pak kasih. Hanu. Terima Terima kasih kasih, juga Pak. teman-teman semuanya.